Nah, hari ini buat kelas 8, nah kita tak ajarin caranya ngitung perhitungan statistika yang sudah kita pelajari sebelumnya itu. Nah, tapi pakai komputer kalau sekarang. Nah, program komputer yang akan kita pakai itu biasanya sudah terinstall di laptop atau komputer bapak ibu kalian. Jadi nanti kalian bisa buka. Nama programnya itu adalah Microsoft Excel ya. Nah, kalian buka dulu programnya ini di komputer bapak atau ibunya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini saya nggak pakai program Microsoft Excel. Nah, tapi saya pakai LibreCalc. Nah, ini versi gratisnya dari Microsoft Excel. Nah, tapi sama saja. Kalau kalian buka Microsoft Excel nanti ya, tampilannya itu sama seperti ini, kotak-kotak banyak seperti ini, grid-grid banyak seperti ini. Yang beda paling cuma ujungnya sini loh, nih headernya ini loh, menu-menu di sini loh. Nah, tapi tenang saja, kita nggak pakai ini. Nah, jadi nanti sama saja langkahnya mau pakai program apapun. Bahkan pakai program Google Spreadsheet itu juga sama nanti caranya. Yang beda sekali lagi antara Microsoft Excel dan program-program sheet lainnya, itu ya bedanya cuma di sini saja. Nah, di menunya ini. Tapi kita nggak peduli ini. Nah, kita nggak akan pakai ini untuk saat ini. Nah, tampilan awal kalau kalian buka Microsoft Excel kan seperti ini, banyak-banyak kotak-kotak seperti ini. Nah, sekarang kita mau mengolah data statistika yang sudah kita pelajari, yaitu pemusatan sama persembunyian data pakai ini, pakai kotak-kotak seperti ini. Gampang saja. Pertama, yuk kita kasih datanya dulu. Nah, datanya mana toh? Ayo tak tulis baik. Data, misalkan seperti ini. Nah, datanya misalkan nilai kalian. Saya ngawur saja. Misalkan ada nilainya 30, ada nilainya 40, nilainya 50, 55, nggak usah urut, 35, terus 20, terus 40, misal saja ya, tak ketik gini 70, terus saya arah bawah atau saya enter sama saja, terus misalkan 80. Nah, seperti itu. Misalkan ini data nilai kalian. Nah, terus ini gunanya buat ngelebarin kolom ya, kita pengen cari misalkan median. Nah, tak klik di sini, kita mau cari median, kita mau cari modus, kita mau cari median. Nah, dari data ini. Nah, caranya tak ketikkan saja. Nah, saya pilih apa tuh? Nah. Dan juga ini kan tadi 3 ini kan pemusatan data. Nah, kalau persebrangan data itu ada apa saja? Ada jangkauan, kuartil, dan interkuartil. Nah, sebelum jangkauan, saya pengen tahu dulu toh nilai terbesar dari itu apa. Nah, nilai terbesar pada kalau nilai maksimal. Nah, sama nilai ini kok minal loh. Nilai minimal dari nilai itu. Nah, terus saya nanti mau cari jangkauan, terus cari kuartil 1 atau bawah, juga mau cari kuartil 2 atau tengah, dan juga mau cari kuartil 3 atau atas, sama interkuartil. Nah, kita bisa ngitung statistika seperti ini pakai program Excel ini. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini, kalian perhatikan. Nah, sebelumnya kalau kalian perhatikan, saya ngisi angka sama ngisi huruf seperti ini kan tinggal saya klik di di peta, salah satu peta, terus saya ketikkan. Nah, saya ketikkan seperti ini. Nah, untuk ngitung nggak seperti ini. Nah, untuk ngitung itu, misalkan kita mau ngitung median, caranya kita klik peta yang mau kita kita kasih nilai mediannya tadi. Nah, untuk ngitung nggak saya ketik begini enggak. Nah, tapi saya awali dengan sama dengan. Nah, sama dengan, kalau diawali sama dengan maksudnya itu kita nyuruh komputer buat ngitung. Nah, ngitung apa?
Ngitung median. Tak ketik median seperti itu. Huruf besar semua, huruf kecil semua sama saja. Terus kita kan sudah memerintahkan ngitung median. Terus datanya mana? Yang mau dihitung datanya mana? Nah, caranya ngasih tahu komputernya gimana? Yaitu dengan kita klik dulu buka kurung. Nah, buka kurung dulu. Nih, nggak pakai buka kurung nggak bisa. Nah, setelah kita klik buka kurung, nah, kita blok, kita klik mouse-nya di awal datanya ini 30 ya. Terus kita tak tahan sambil tak tarik ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, datanya ini harus diblok ya. Jadi, pada kalau tak klik, terus tak tahan, terus tak tarik mouse-nya yang tak tahan tadi sepanjang datanya ini. Nah, kalau sudah ditutup kurung, terus di enter. Nah, medianya seperti itu. Kalau kalian perhatikan ya, ini kan nggak urut, datanya nggak urut. Nah, tapi median bisa otomatis urutkan seperti itu oleh komputer. Nah, jadi kita enak, nggak banyak ngitung. Nah, seperti itu caranya median. Saya ngitung median. Nah, sekarang kita ngitung modus gimana? Nah, seperti biasa kalau kita pengen nyuruh komputer ngitung, kita klik dulu, kita ketik dulu sama dengan. Nah, terus suruh ngitung apa sekarang? Ngitung modus. Nah, modus, tapi bukan seperti ini. Modus itu bahasa Indonesia, istilah bahasa Indonesia. Kalau istilah umumnya, istilah saintifiknya, istilah internasionalnya itu bukan modus. Nah, kamu ketik modus di sini komputernya nggak paham. Nah, tapi harus istilah umumnya, istilah bahasa Inggris yaitu mode. Nah, seperti ini. Terus ditutup kurung. Maaf, dibuka kurung, terus kita pilih datanya mana. Nah, tak klik di sini pakai mouse, terus saya blok sebanyak ini. Terus saya tutup kurung, saya enter. Modusnya 40. Nah, emang 40. Nah, 40 yang paling banyak loh, 40 sama ini loh. Nah, sedangkan yang ini, yang lain masing-masing 1. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau cari min atau rata-rata gimana? Nah, seperti biasa kita suruh komputer ngitung pakai sama dengan. Terus saya ketikkan apa? Mean seperti ini? Bukan. Nah, istilah yang dipakai di Excel untuk ngitung rata-rata itu adalah average. Nah, seperti ini. Average tulisan nih. Ketik apa tuh ejaannya? Terus tak buka kurung, tak blok lagi datanya yang mau kita hitung. Nah, tak tutup kurung seperti itu. Nah, jadi rata-ratanya 46,6667 seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau ngitung jangkauan. Ini kan yang pemusatan data udah kita hitung. Nah, sekarang kita masuk ke persebaran data. Kalau kita mau ngitung jangkauan, kalau kalian ingat kemarin rumusnya, itu podo karo nilai paling besar atau nilai maksimal dikurangi nilai minimal atau nilai paling kecil. Nah, jadi untuk ngitung jangkauan, kita cari kedua nilai ini dulu, nilai maksimal sama nilai minimal. Cara ngitungnya gampang. Untuk nilai maksimal, itu cara carinya ya adalah kita suruh dulu komputer buat ngitung dengan ngetik sama dengan. Nah, nilai maksimal podo karo seperti ini. Nah, kita suruh ngitung maksimalnya. Nah, max seperti ini, buka kurung. Dari datanya ini kita pilih, saya klik di 30, tak tahan mouse-nya, saya tarik mouse-nya yang pas tak tahan itu tadi sambil tahan. Nah, kalau udah tak tutup kurung. Saya pencet enter. Nah, nilai terbesarnya berapa itu? 80. Nah, kalau nilai minimal, kalau nilai maksimal itu kan max. Nah, kalau nilai minimal itu ya musuhnya max ya min. Min berapa? Nah, min buka kurung, datanya kita pilih segini. Tutup kurung. Nah, nilai minimalnya 20.
Nah, sekarang kalau kita ngitung jangkauan. Nah, kita suruh komputer buat ngitung sama dengan ini, terus kita ketik jangkauan seperti itu, enggak seperti itu, tapi cukup gini. Kalian perhatikan, nilai maksimalnya mana tadi? Ini atau ini? Nah, nilai maksimal yang angka kan ini toh, 80 toh. Nah, saya klik di sini. Klik. Nah, D6 maksudnya D6 seperti ini, koordinat D6. Nah, setelah saya klik di sini, terus saya pencet strip atau dikurangi. Nah, nilai minimalnya mana? Nilai minimal kan ini. Saya klik di sini. Nah, saya enter. Nah, 60. Nah, kalian perhatikan hitung jangkauannya D6 itu kan ini sama dikurangin D7. D7 kan ini, seperti itu cara pakainya. Nah, sekarang kalau kita ngitung kuartil. Nah, kuartil gimana cara ngitungnya? Podo wae, kita suruh komputer buat ngitung dengan ngetik sama dengan. Terus kita ketik apa? Kuar. Nah, biasanya di sini ya, kalian perhatikan di sini sudah ada petunjuknya. Kuartil. Nah, buka kurung. Sekarang kita pilih datanya. Nah, untuk kuartil ini spesial. Nah, ini nggak bisa langsung kita tutup kurung, kita enter, nggak. Nah, tapi kita harus ngasih tahu dulu kuartil berapa yang kita pengen hitung. Nah, di sini kan kita pengen hitung kuartil 1. Nah, jadi caranya setelah kita ngeblok data seperti ini, milih datanya ini untuk hitung kuartil, itu saya ketikkan koma dulu. Nah, jadi nggak saya tutup kurung, saya enter, nggak, tapi saya ketikkan koma. Seperti ini. Nah, kalian perhatikan, ini penting. Kemungkinan kalau kalian instalanya Excel ya, instalanya Excel di Indonesia terutama itu biasanya nggak pakai koma, tapi pakai titik koma. Nah, jadi nanti kalian cek, kalian pakai koma pakai titik koma. Kalau pakai koma error, nah berarti kalian ganti titik koma. Kemungkinan kalian pakai titik koma. Nah, tapi karena ini saya instalan ngikut yang Eropa ya. Nah, jadi di sini kalau punya saya itu koma. Kalau kalian nanti titik koma ya. Nah, terus koma, terus kita mau kasih tahu ngitung kuartil berapa. Di sini kan kita mau ngitung kuartil bawah atau kuartil 1. Saya ketik angka 1. Nah, terus saya tutup kurung. Nah, baru saya tutup kurung. Terus saya enter. Nah, kuartil 1-nya 35. Kalau kuartil 2 sekarang. Nah, ya sama saja, tak tulis kuartil seperti ini, buka kurung, saya pilih datanya. Nah, terus saya koma atau kalian titik koma. Kalau kalian titik koma, jangan lupa, mungkin titik koma. Tak ketikkan kuartil berapa yang kita hitung, kuartil 2. Nah, baru tak tutup kurung, tak enter. 40. Kalian perhatikan, kuartil 2 kan podo karo median. Nah, podo karo 40 sama dengan 40. Kemarin sudah saya ajarkan. Nah, untuk kuartil 3 ya hampir sama saja. Kuartil. Nah, tak ketik suruh ngitung kuartil, tak buka kurung. Saya pilih datanya mana, saya klik di sini, saya tahan lalu saya tarik. Nah, sambil tak tahan. Nah, terus saya koma atau titik koma. Nah, kita suruh ngitung kuartil atas atau kuartil atas itu kuartil 3 seperti itu. Terus saya tutup kurung, saya enter. 55 itu kuartil atasnya. Nah, sekarang untuk cari interkuartil, kalian ingat-ingat lagi. Interkuartil itu kan podo karo kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Interkuartil podo karo kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Nah, jadi cara ngitungnya gimana? Gampang saja. Kalau kalian ngitung jangkauan tadi, yang itu 60, kan podo karo 80 kurangi 20. Nah, ngitung kuartil juga sama saja seperti itu. Kita nggak perlu pakai rumus, tapi kita cukup ketik sama dengan, terus kita klik si kuartil atasnya berapa? 55.
dikurangi, nah kuartil bawahnya berapa yang yang 35. Lalu setelah itu nggak perlu saya tutup kurung, nggak, tapi cukup saya ketik enter. Nah seperti itu, gampang toh. Kalau pakai komputer simple loh, langsung ketemu segini, nggak perlu banyak rumus ngitung seperti itu. Nah, kalian mungkin rodok gagap pertama kali coba Microsoft Excel. Jadi kalian coba-coba dulu. Nah, kalian coba-coba dulu. Kalian arahkan kotak-kotaknya ini pakai arah panah juga bisa. Nah, kalau dan sebagainya, kalian bisa coba-coba. Nah, seperti itu ya cara ngitung proses statistika menggunakan Microsoft Excel. Nanti kalian pelajari sendiri, kalian eksperimen sendiri pakai komputer atau laptop orang tua kalian. Gitu saja.